kali ini saya akan menampilkan tes praktis saya dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang membutuhkan pemahaman secara mendalam, karena dalam pembelajarannya tidak hanya membutuhkan teori, tetapi juga terdapat keterampilan proses sains yang harus dikuasai. Oleh karena itu, para siswa perlu memiliki kemampuan berpikir kreatif agar dapat dengan mudah memahami pelajaran IPA yang membutuhkan pemahaman tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, kemampuan berpikir kreatif siswa di sekolah tempat saya mengajar secara umum masih tergolong rendah. Situasi yang menjadi latar belakang kemampuan berpikir kreatif siswa rendah yaitu 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 2. Hasil pembelajaran IPA yang masih rendah. 3. Siswa kurang mampu mengembangkan pola pikir dan idenya. 4. Minat belajar siswa yang rendah. Dalam upaya mengatasi situasi tersebut, saya melakukan wawancara dengan beberapa pihak sekolah, antara lain adalah kepala sekolah, guru IPA sejawat, siswa, dan pengawas. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan yang dihadapi adalah 1. Guru kurang menguasai model dan metode pembelajaran. 2. Siswa cenderung menghafalkan dan meniru dalam pembelajaran. 3. Alokasi waktu pembelajaran yang terbatas. 4. Sarana dan prasarana dalam pembelajaran IPA kurang memadai. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, siswa harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dengan berkarya dalam pembelajaran. Aksi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam situasi tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning. Langkah-langkah pembelajaran project-based learning yang telah saya terapkan pada materi gangguan dan kelainan sistem peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Pada sintak ini, siswa mengamati sebuah video. Di dalam sebuah video, siswa mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam siswa membuat suatu proyek dalam bentuk infografis. Yang kedua adalah mendesain perencanaan produk. Pada sintak ini, siswa membuat rancangan penyelesaian proyek yang terdiri dari membuat rumusan masalah, menentukan alat dan bahan, menentukan prosedur kerja, dan membuat desain produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek. Siswa bersama guru membuat kesepakatan tentang alokasi waktu yang diperlukan dalam penyelesaian proyek. Hal ini bertujuan agar tahapan proyek terlaksana dengan sistematis dan selesai tepat waktu. Selanjutnya adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Pada sintak ini, guru memantau kegiatan penyelidikan yang dilakukan siswa. Kegiatan yang dilakukan dalam penyelidikan meliputi wawancara dan studi literatur. Siswa mengumpulkan dan mencari informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk infografis. Kemudian adalah tahap menguji hasil. Hasil karya proyek yang berupa infografis dipaparkan dan dipresentasikan di depan kelas untuk selanjutnya dibahas bersama guru dan teman-teman lain. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Siswa memberi kesimpulan terkait materi pembelajaran yang telah dipelajari dan mengerjakan soal evaluasi sebagai uji pemahaman terkait materi gangguan sistem peredaran darah. Dari aksi yang telah dilakukan diperoleh refleksi hasil dan dampak penerapan model pembelajaran project-based learning, yaitu kemampuan berpikir kreatif siswa dapat meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat pada materi gangguan sistem peredaran darah dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Selama kurang lebih 6 bulan saya mengikuti program PPG dalam jabatan, saya mendapat banyak ilmu pengetahuan. Saya dapat mengembangkan kompetensi pedagogik dan bidang keprofesionalan ilmu saya. Selain itu, saya mendapat banyak rekan dan kawan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih pula untuk dosen pembimbing, guru pamong senior saya yang telah membimbing kami sehingga kami mendapat banyak ilmu pengetahuan.
Semoga dengan mengikuti program PPG dalam jabatan ini saya bisa menjadi guru profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.